Shalom Alahim. Kita bersama-sama kembali di tempat pelajaran akhir zaman pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan karena kita percaya di atas puji-pujian Tuhan akan bertakhta di atas puji-pujian. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, kalahkan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, kalahkan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, kalahkan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat.
mahkota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari kita berikan pujian kepada Tuhan kita yang kudus. Amin. Mari kita masuk lebih dekat lagi, lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan kita. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Satu hal yang kurindu Tuhan, untuk selalu dekat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kurindu Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, menerima firman Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Mungkin selama ini kita belum mengalami satu pengalaman manis bersama Tuhan. Jadikan lagu ini sebagai doa kita, merindukan Tuhan lebih intim lagi, lebih mesra lagi dengan pencipta langit dan bumi ini. Mari kita katakan bersama-sama, satu hal yang kurindukan. Oh haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
benar Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami menyayangi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang hidup, karena Engkau Tuhan yang berbelas kasihan. Engkau lebih merindukan untuk bergaul bersama kami lebih intim dan lebih erat. Oleh sebab itu kami mengasihi Engkau ya Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kembali kami boleh belajar firman Tuhan tentang akhir zaman. Mari Bapa Surgawi bawa kami masuk lebih dalam, lebih mengenal akan isi hati-Mu. Rancangan-rancangan ajaib dan besar yang sedang Kau nyatakan atas muka bumi ini, boleh kami mengerti. Kami saat ini akan belajar menjadi mempelai wanita Tuhan yang cemerlang. Bagaimana kami harus hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya ketika Engkau datang sebagai pengantin laki-laki, kami didapati sempurna cemerlang sebagai pengantin wanita, siap untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Alehem. Saudara, kita berjumpa lagi dalam pelajaran akhir zaman hari ini. Kita masih berada di modul A, yaitu tentang kronologi akhir zaman. Dan kita berada pada session terakhir, session 7, yaitu tentang kabar mempelai. Dan saudara, bicara tentang kabar mempelai, kita akan mulai dari firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus. Mari kita membuka bersama-sama 2 Korintus 11. Saya akan bacakan untuk saudara 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Nah saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan sebagai berikut. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, kita telah dipertunangkan sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Jadi ini artinya bahwa kita memang diharapkan menjadi pengantin yang cemerlang, pengantin yang suci. Nah, mari kita membuka juga di dalam 1 Tesalonika 5. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan mau pada waktu Yesus datang kembali untuk menjemput kita, keadaan roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Dan orang pun bertanya, mana mungkin Pak kita bisa sempurna? Nobody's perfect. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan di dalam Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48 firman berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haruslah kamu sempurna karena Bapamu di surga sempurna. Berarti saudara, kita ini dirancang untuk bisa hidup sempurna. Saya bacakan lagi untuk saudara di dalam kitab Efesus. Di dalam Efesus 1 saudara dikatakan ayat yang keempat. Untuk apa kita diciptakan Tuhan? Sejak kapan kita dipilih Tuhan? Dalam Efesus 1 ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, sebelum langit dan bumi ada, sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Tuhan berkata, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Supaya apa kita dipilih Tuhan? Supaya hidup kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Supaya hidup kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara, hal ini ditegaskan lagi dalam Filipi 1. Dalam Filipi 1 ayat 9 dan 10 ditegaskan lagi bagaimana Tuhan menuntut kehidupan yang suci, kudus dan cemerlang di hadapan Dia. Filipi 1 ayat 9 dan 10, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci. Perhatikan ayat yang 10, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Menjelang Yesus datang kembali ke bumi ini, Tuhan mau mendapati kita suci dan tidak bercacat. Ayat 11 katakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah saudara, dari bagian pertama ini kita melihat satu standar kekristenan yang dituntut oleh Tuhan pada akhir zaman ini, yaitu standar kekristenan tubuh, jiwa dan roh yang sempurna, kudus, tak bercacat menjelang Yesus datang kembali. Nah saudara, mari kita melihat transparan berikut ini. Di transparan berikut ini saudara, kita melihat tadi 2 Korintus 11 ayat 2, kita adalah umat Allah sebagai tunangannya, sebagai perawan yang suci. Nah saudara, berarti perawan suci berarti kita harus kudus.
Dan kita dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus membuat kita suci di hadapan Tuhan. Kemudian 1 Tesalonika 5:23, mempelai harus sempurna, tidak bercacat tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau saudara mungkin ada cacat tubuh, jiwa, dan roh, mari datang pada Yesus. Yesus memberikan sarana darahnya untuk menyucikan kita, memulihkan kita, untuk sempurna di hadapannya. Filipi 1 ayat 9 yang tadi kita sudah baca sampai ayat 11. Kita diharapkan suci pada hari kedatangannya. Suci pada hari kedatangannya. Nah saudara, mari kita melanjutkan pembahasan kita tentang kabar mempelai ini. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Kita membuka dan kita membaca bersama Wahyu 22 ayat yang ke-11. Nah saudara, hari-hari ini Tuhan melakukan satu penyaringan. Kita memasuki satu masa penampian di mana orang-orang Kristen akan dipilah, akan dipisah-pisahkan. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dan 12 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah saudara, Yesus datang untuk membagi-bagi upah. Yesus datang untuk memberikan berkat pahala pada kita. Tetapi saudara, berapa besar pahala yang kau terima tergantung bagaimana pada waktu masa penampian ini. Barang siapa yang jahat akan terus berbuat jahat, yang cemar akan makin cemar. Jadi jangan dipikir, nggak apa saya jahat dulu sebentar, nggak apa saya berbuat cemar, toh nanti saya bisa ada kesempatan berbuat baik. Saudara, kita masuk akhir zaman. Di akhir zaman ini akan ada satu pemilahan, akan ada satu penampian, ada satu pemilihan, di mana kita melihat orang cemar justru ternyata akan semakin cemar. Tetapi orang yang benar akan semakin berbuat dalam kebenaran, dan orang yang kudus akan semakin kudus. Nah saudara, kita masuk golongan yang kudus dan makin kudus. Mari kita jadikan hidup kita yang suci semakin suci. Hal ini dijelaskan lebih lanjut di dalam kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel, saya akan bacakan untuk saudara Daniel 12. Di dalam Daniel 12 ayat yang ke-10, saudara pemirsa bisa membuka Alkitab Daniel 12 ayat 10. Yang sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah saudara, banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Nah kita melihat sekarang mulai masuk kita masa pengujian. Gereja-gereja Tuhan mulai ada dua kelompok. Kelompok yang semangat, ada yang kelompok yang mulai suam. Hamba-hamba Tuhan mulai ada yang kelompok yang semakin militan, tetapi ada yang mulai kelompok yang semakin kehilangan gairah, semakin tawar hati. Nah saudara, mari kita waspadai hal ini. Ini tidak kebetulan, ini kita sudah mulai masuk masa penampian. Dimurnikan, diuji. Tapi orang fasik, orang yang tidak mau mengenal Tuhan, orang yang tidak mau diajar, tidak senang diajar, tidak akan memahami hal ini. Mereka pikir, dari dulu juga ada orang yang jahat, ada orang yang baik, ada pendeta yang semangat, ada pendeta yang sudah lemah, ada jemaat yang kuat, ada jemaat yang sudah mulai gugur. Itu biasa. Sekarang bukan hal yang biasa. Ini benar-benar mulai dipilah, mana yang jadi mempelai Tuhan, mana yang bukan mempelai Tuhan. Nah lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang dimurnikan, diuji dan disucikan ini? Ternyata saudara, keadaan akan agak lebih berat lagi. Di dalam Daniel 11 ayat yang ke-35. Saudara membuka Daniel 11 ayat 35. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan apa? Jatuh. Ternyata mereka yang sudah kuat, yang sudah baik, yang sudah hidup suci, itu belum menjamin dia akan finish dengan baik. Dia akan mencapai garis akhir dengan baik. Karena tantangan makin banyak, akan mulai ada aniaya, mulai ada tekanan-tekanan, intimidasi, teror di hadapan orang Kristen. Dan Alkitab sudah mengingatkan pada kita, orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka. Orang Kristen akan terus dimurnikan. Seperti emas murni yang dibakar, ini namanya baptisan api. Satu masa pemurnian yang menyakitkan memang. Mungkin cukup berat. Kita digesek sesama anak-anak Tuhan. Tetapi bagian intan, digosok satu, saling menggosok. Lama-lama intan itu jadi cemerlang, jadi mengkilap dan berkilau-kilau, dan orang yang memakainya bangga. Bapa yang di surga bangga dengan umatnya yang berkilau-kilau. Amin saudara. Nah di sini dikatakan saudara, ada pemurnian iman. Emas dibakar sampai nanti meleleh, kotorannya ngambang semua. Kotorannya dibuang, kemudian emasnya diendapkan kembali. Jadilah emas 24 karat, emas murni. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang murni,
emas yang cemerlang, emas yang berkilau-kilau. Oleh sebab itu mari kita masuk masa pengujian ini. Kita masuk masa penampian ini supaya kita lulus dan kita didapati oleh Tuhan Yesus sebagai pengantin yang cemerlang. Nah saudara, inilah garis besar daripada bagian pertama. Kita lihat kembali ke transparan berikut ini. Di transparan ini disampaikan saudara bagaimana penyaringan umat Kristen, ada yang cemar dan yang suci. Ada penyucian, pemurnian, inilah baptisan api. Itu satu masa di mana orang Kristen akan masuk masa tekanan untuk diuji imannya. Kemudian kita lihat di tengah-tengah ujian ternyata ada juga yang gugur iman, ada yang kandas iman, ada yang mungkin murtad, tapi janganlah saudara masuk di dalamnya. Peringatan sudah Tuhan sampaikan. Nah sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Bicara mempelai, kita bicara Matius 25. Mari saudara, saya ajak mengundang saudara membuka Matius 25. Ada kisah tentang 10 gadis. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau saudara membaca satu persatu, saudara akan menemukan ada banyak pelajaran di depannya, di dalamnya. Saya mulai dari ayat yang pertama, Matius 25. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Nah saya mau bertanya pada saudara, 10 gadis ini adalah masuk golongan orang Kristen sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh? Saya mendengar ada jawaban dua macam. Ada yang berkata, oh ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Ada yang juga berkata, oh 10-nya sungguh-sungguh Pak. Mana yang benar? Mari kita periksa ayat kata demi kata. 10 gadis ini mengambil pelitanya. Nah saya mau bertanya, pelita ini, lampu ini semua nyala atau bagaimana? Ada yang menjawab, oh ada yang nyala, ada yang terus mati Pak. Saya bertanya awalnya, mula-mulanya menyala semua atau mulai ada yang nyala, ada yang mati? Nah saudara akan sepakat, oh semuanya menyala Pak. Mereka semua menyongsong mempelai laki-laki. Mereka berjaga-jaga, standby. Apa artinya ini? Artinya 10 gadis ini semuanya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mereka punya pelita menyala, berarti minyaknya penuh. Apa artinya ini? Mereka adalah orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Nah saudara, bicara akhir zaman ini, bicara orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang Kristen yang semangatnya menyala-nyala. Api bicara semangat, minyak bicara Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus semangatnya menyala-nyala, bergairah, semangat puji Tuhan, semangat baca Alkitab, semangat dalam doa, semangat dalam mengiring Tuhan. Amin saudara. Nah sekarang kita lanjut saudara. Ternyata ke-10 gadis kepecah dua, jadi dua kelompok. Ayat 2 dari Matius 25 dikatakan, 5 diantara bodoh dan 5 bijaksana. Kenapa dia disebut bodoh? Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah saudara, bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Ini terjemahannya kurang tepat. Yang tepat adalah mereka bawa pelita tapi tidak bawa cadangan minyak, tidak bawa serep. Sementara ayat 4, sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi gadis-gadis bijaksana bawa pelita tetapi juga bawa cadangan minyak, bawa serep. Nah sekarang kita lihat lebih jauh lagi saudara. Kita sudah mengetahui kenapa orang itu disebut orang Kristen bijaksana, karena dia bawa cadangan minyak. Artinya dia terus dipenuhi Roh Kudus. Sementara gadis bodoh, dia awalnya dipenuhi Roh Kudus, lama-lama dia kehilangan pengurapan itu. Dia kehilangan gairah dalam Tuhan. Nah ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nunggu Tuhan Yesus, nyanyi tiap kali ibadah akhir zaman. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? 5 tahun, 10 tahun gak datang-datang, lalu nyanyinya berubah. Mungkin lusa atau di lain hari. Kelamaan nunggu, tertidur. Nah saudara, mereka tertidur semuanya. Capek nunggu Tuhan gak datang-datang. Katanya dulu KKR tahun 92, oh Yesus mau datang. Tahunnya udah tahun 2000 belum datang. Ini udah 2001 KKR lagi, nanti gak datang lagi. Capek. Nah murid-murid ini saudara tertidur. 5 gadis bodoh tertidur. Bagaimana dengan yang bijaksana? Yang berjaga-jaga katanya, yang siap dengan cadangan minyak. Ternyata juga tertidur. Hati-hati saudara. Orang-orang Kristen walaupun masih sudah menyala-nyala dipenuhi roh, masih bisa tertidur. Karena apa? Lelah, dagingnya yang bekerja. Tapi saudara, ayat 6, pada waktu berita akhir zaman dimulai lagi, seperti sekarang ini mulai ada KKR zaman, mulai di pelajaran akhir zaman, terjadilah di sini nampak orang-orang bersiap dan orang yang tidak siap.
Ayat 6 dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Yesus mau datang, ayo songsonglah dia, semua bersiap sedia, mari kita lebih semangat lagi. Nah, apa yang terjadi? Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Semua bersiap sedia, gadis bijaksana bersiap sedia, gadis bodoh pun bersiap sedia. Tetapi apa yang membedakan mereka pada waktu berpersiapan menyongsong mempelai ini? Ayat yang ke-8, gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Keadaannya pelitanya hampir padam. Sesungguhnya baik yang bijaksana maupun yang bodoh itu apinya hampir padam. Tetapi si bijaksana, saudara, dia segera isi minyaknya dengan pelitanya dengan minyak yang mereka bawa. Si gadis bodoh minta minyak karena nggak bawa cadangan. Bagi dong minyaknya. Lalu apa jawab gadis-gadis bijaksana? Maaf, ayat 9. Tapi jawab gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Katanya orang Kristen itu orang yang baik. Kalau diminta sama saudara Siman, bagi dong. Bagi minyaknya harusnya dikasih dong. Saudara, minyak ini lambang Roh Kudus. Bagi-bagi Roh Kudus gimana caranya? Ini urusan masing-masing, harus ada persiapan, ada persediaan. Jadi saudara, di sini gadis-gadis bodoh disuruh cari minyak, malam-malam suruh beli minyak. Nah, apakah mereka dapat minyak malam hari? Oh, ada yang berkata tidak dapat. Nah, nanti kita lihat buktinya. Ternyata malam-malam cari minyak bisa dapat. Rupanya ada tukang jual minyak nambah omset, ya. Begadang jualan minyak, saudara. Tapi kita lihat dulu bagaimana dengan gadis bijaksana. Gadis bijaksana ini begitu pelitanya sudah menyala kembali, mereka standby. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, gadis-gadis bodoh ini sedang membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Waktu sedang standby berjaga-jaga, tiba-tiba mempelai datang, Yesus datang, ayo cepat masuk, waktunya sudah habis, pintu langsung tutup. Lalu bagaimana? Gadis bijaksana sempat bilang nggak? Tuhan Yesus tunggu dulu dong. Ada teman-teman kami masih di luar. Janganlah mereka ditinggalkan. Biar mereka masuk. Nggak sempat bicara. Yesus datang sekejap mata. Dalam bahasa Yunaninya en atomo. En atomo adalah kecepatan atom. Sekian juta detik. Seperti pencuri. Ayo masuk. Hilang semua orang Kristen. Lenyap langsung. Nah, bagaimana dengan nasib si gadis-gadis bodoh? Malam-malam mereka membeli, dapat, they buy it, mereka membeli. Rupanya ada KKR di sana sini. Mereka minta pengurapan lagi, mereka minta semangat kebangunan rohani lagi. Tapi waktu mereka sedang sibuk dengan urusan rohani pribadinya, Yesus datang. Mereka tidak berjaga-jaga, terlambat. Dan ayat 11 dikatakan, kemudian datang juga gadis-gadis lain itu, gadis-gadis bodoh itu, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Diketuk, Tuhan, bukakan kami pintu. Bagaimana? Pintu dibuka enggak? Tuhan, bukakan kami pintu. Ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, gadis-gadis bodoh, buka pintu Tuhan. Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Saudara, syok enggak? Orang Kristen sungguh-sungguh. Begitu mau masuk ke pesta perjamuan, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Tuhan, saya sudah bertobat. Umur 15 tahun saya sudah terima Yesus. Aku tidak kenal kamu. Tuhan, umur 17 tahun aku dibaptis. Aku tidak kenal kamu. Tuhan, umur 20 aku guru sekolah minggu, Tuhan. Aku enggak kenal kamu. Tuhan, umur 25 jadi pendeta. Nih, PDT, Tuhan. Aku enggak kenal kamu. Tuhan, 35 tahun aku Tuhan, jemaatku udah 1000. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Saudara, pasti kita syok. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Sudah jawab, ya Tuhan gitu deh. Masa Tuhan lupa saya? Kan Tuhan gembala yang baik. Saya kan domba-dombanya. Satu domba hilang dicari Tuhan. Kenapa ini domba mau datang pada Tuhan? Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Saudara, ini akhir zaman. Akhir zaman gak urusan kambing, domba dengan gembala. Urusannya adalah mempelai laki dengan mempelai perempuan. Ini bukan urusan domba dengan gembala. Ini urusannya Yesus laki-laki mempelai laki memilih perempuan mempelai perempuan yang cemerlang. Tidak semua laki pilih semua wanita jadi istrinya. Dipilih yang terbaik, dipilih yang siap sedia. Oleh sebab itu saudara, ini berita untuk saudara. Mari saudara waspada. Tidak semua orang Kristen akan diangkat. Tidak semua orang Kristen akan terangkat. Melalui berita ini saya mengajak saudara periksa dirimu. Apakah saudara menjadi mempelai
bijaksana atau mempelai yang bodoh. Nah saudara, kita akan melihat transparan berikut ini. Kita akan kembali ke transparan berikut ini di sebelah di transparan yang sudah saya siapkan. Ya, di dalam Matius 25 tadi ada 10 mempelai. Ini semua sungguh-sungguh menyongsong Tuhan. Pelitanya menyala penuh minyaknya. Dia adalah orang Kristen yang semangat. Nah, gadis bodoh tidak bawa cadangan minyak, sementara gadis bijaksana bawa cadangan minyak. Mereka tertidur. Kristen yang sungguh-sungguh tetapi tertidur. Nah, saudara waspada, harus terus berjaga-jaga. Mempelai datang bersiap semuanya, gadis bijaksana standby. Tapi gadis bodoh beli minyak tertinggal, Tuhan tidak mengenali dia. Nah, saudara, kita melihat di sini rangkuman daripada pelajaran tadi. Nah, sebentar kita sekarang mau melihat dulu gadis bijaksana. Bagaimana cara menjadi gadis bijaksana, saudara? Gadis bijaksana ini bawa cadangan minyak. Nah, mari kita kembali kepada pelajaran barusan ini. Kita teruskan dulu ke ayat yang ke-13 Matius 25. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, bagaimana cara menjadi gadis bijaksana? Kita harus berjaga-jaga supaya kita didapati siap sedia untuk menjadi gadis bijaksana. Nah, saudara, mungkin saudara masih penasaran dengan gadis bodoh ini. Kenapa Tuhan tidak mengenal dia? Saya mengajak saudara kita menyelesaikan dulu si gadis bodoh ini, supaya saudara jangan kebawa-bawa jadi gadis bodoh. Matius 7. Matius 7 ayat 21, 22, dan 23 saya akan bacakan untuk saudara. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi orang yang masuk di dalam kerajaan sorga adalah pelaku firman Tuhan. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita melihat di sini gadis bodoh. Kita melihat saudara di dalam transparan berikut ini. Dia tidak dikenal Tuhan karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa orang Kristen tidak dikenal Tuhan? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Tapi Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah mengadakan banyak mujizat. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Nah, kapan orang Kristen tidak dikenal Tuhan? Kita buka Matius 24 ayat 48 sampai 49. Matius 24 ayat 48 sampai 49. Di sini kita akan menemukan kapan orang Kristen dibilang jahat. Udah lahir baru, udah tobat Tuhan, tapi kok jahat di mata Tuhan? Matius 24 ayat 48 49. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Nah, saudara perhatikan di sini. Hamba itu jahat. Kenapa hamba Tuhan dibilang jahat? Tuanku tidak datang-datang. Masih lama Tuhan Yesus datang. Ngapain kita belajar akhir zaman? Ngapain kita berjaga-jaga? Itu ngabisin waktu, itu omong kosong, itu cuma menyenangkan telinga, cuma nakut-nakutin. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata demikian. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, pada akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia ini diciptakan. Mana janji kedatangan Tuhan Yesus? Dari dulu tetap sama seperti sekarang. Itu omong kosong itu. Itulah saudara yang terjadi sekarang ini. Kalau saudara masuk golongan itu, saudara dikatakan Tuhan jahat. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Nah saudara, kapan orang Kristen itu dikenal oleh Tuhan? Kalau dia bersiap sedia. Di dalam Wahyu 3 kita lihat ada jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat 10 saya baca untuk saudara. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Nah, di sini kita lihat saudara, orang yang menuruti firman Tuhan, pelaku firman, itulah gadis bijaksana, dan tekun menantikan aku. Jadi kita ini harus proaktif,
Kita harus aktif menantikan Tuhan. Menanti itu bukan nunggu-nunggu, Yesus kapan kau datang pasif mengurung diri kamar. Tidak. Tetapi menantikan Tuhan itu kita giat dalam Tuhan, giat di dalam doa, giat dalam pembacaan Alkitab, giat dalam pelayanan, giat di dalam ikut ambil bagian di dalam semua karya-karya Tuhan di akhir zaman ini. Dan mereka menantikan Tuhan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Mereka menantikan Tuhan akan dilindungi dari masa murka Allah, akan dilindungi dari hari pencobaan hari antikris, akan diluputkan dari masa antikris. Itulah mempelai bijaksana. Itulah orang Kristen yang bersiap sedia. Itu orang Kristen yang diangkat. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, jadi kita kejar mahkota, kita kerja keras. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam bahasa aslinya, jerih payahmu akan menghasilkan upah, akan menghasilkan mahkota. Jadi mari kita kerja keras untuk Tuhan. Nah saudara, orang yang menantikan Tuhan itu mendatangkan berkat. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Jadi saudara, jadilah gadis bijaksana. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Nah Tuhan sediakan mahkota, orang yang kerja keras, orang yang berlari pada Tuhan, orang yang bertanding di dalam iman. Tuhan sediakan mahkota kebenaran. Bagi siapa? Tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya aku, kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang merindukan kedatangan Yesus, Tuhan menyediakan mahkota kebenaran. Kita nanti datang pada Tuhan, tidak kepalanya gundul, kita semua dapat mahkota, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Amin saudara. Nah oleh sebab itu saudara, mari kita giat di dalam Tuhan. Karena ada upah tersedia, mahkota tersedia. Mari kita menantikan kedatangannya dengan penuh kerinduan. Itu dikatakan aku mengenal engkau. Tapi kalau saudara menganggap tidak mempersiapkan diri, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kembali ke Matius 24 ayat yang ke-49. Peristiwa kedua atau persoalan kedua atau kejahatan kedua yang dilakukan oleh orang Kristen sehingga orang itu tidak dikenal Tuhan adalah lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Mulai memukul hamba-hamba yang lain artinya dia mulai mengejek hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia mulai gontok-gontokan dengan sesama orang Kristen. Nah kalau saudara mau melihat sebentar di transparan berikut ini saudara, di sini kita lihat bagaimana orang itu memukul hamba-hamba yang lain. Ada gontok-gontokan sesama orang Kristen, ada dendam, ada kepahitan, ada luka batin, ada kekecewaan, ada kebencian di sesama anak Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Mungkin selama ini saudara masih saling mengejek sesama kalangan Kristen. Saudara bisa berkata, oh apa itu Katolik, itu kuno, apa itu Protestan, itu ngantuk. Ada yang berkata, kamu Pantekosta nangis-nangis cengeng, oh kamu yang karismatik, kamu sesat. Saudara masih mengata-ngatai sesama orang Kristen. Tuhan berkata, kamu jahat. Tuhan tidak kenal engkau. Karena semua Kristen adalah Kristus kepala gereja. Amin saudara. Jadi mari kita periksa hati kita. Jangan saudara punya kepahitan, luka dengan sesama umat Kristen lainnya. Karena kalau saudara kepahitan, Roh Kudus tidak akan bekerja. Orang yang kepahitan, Roh Kudus tidak akan berkarya. Nah kemudian saudara kita lihat berikutnya 49 bagian terakhir. Makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Makan minum bersama pemabuk. Apa artinya ini? Mereka mabuk. Ada 4 kemabukan. Yang pertama mabuk harta, sibuk siang dan malam cari uang, keduniawian, kedagingan, nafsu. Orang yang nafsu ini tidak dikenal Tuhan. Lalu yang kedua mabuk tahta, kejar karir, kejar jabatan dengan segala cara yang kotor, sikut menyikut dengan sogok menyogok, suap menyuap. Itu jahat di mata Tuhan. Yang ketiga ini adalah mabuk kepayang. Ini adalah mabuk seks, terikat dengan seks, terikat dengan percabulan, perjinahan. Ini jahat di mata Tuhan. Dan yang keempat saudara, mabuk obat bius, mabuk narkoba, zat aditif. Emang ada pak orang Kristen? Oh banyak saudara. Bahkan banyak juga yang sudah melayani terlibat kasus narkoba. Ini jahat di mata Tuhan. Nah di dalam kitab Lukas 21 sudah dikatakan demikian. Ayat yang ke-34.
Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, gadis bodoh tidak dikenal Tuhan karena dia terjerat. Dia terjerat oleh dosa kedagingan, terjerat oleh kepentingan-kepentingan duniawi, pesta pora, kemabukan, nafsu-nafsu dunia. Ini menjerat sehingga pada waktu Yesus datang dia tertinggal. Oleh sebab itu saudara waspada terhadap jerat-jerat iblis ini. Usahakanlah hidupmu kudus, usahakanlah hidupmu benar, tetap dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Nah di dalam Matius 25 ayat yang ke-26, kalau saudara baca ayat yang sebelumnya dan sesudahnya, dikatakan Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kapan orang Kristen dikatakan jahat? Kalau dia malas. Malas berdoa, malas baca Alkitab, malas melakukan segala pekerjaan. Firman Tuhan bilang orang yang tidak kerja jangan makan. Jadi saudara harus kerja keras. Ada waktunya kita beriman, ada waktunya kita berkarya. Oleh sebab itu ada keseimbangan. Tetapi orang malas itu jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu mari kita periksa diri kita. Janganlah kita menjadi orang yang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah saudara, kita sudah melihat, inilah gadis bodoh. Inilah gadis yang tidak dikenal Tuhan. Kalau saudara ada di antara kriteria ini yang saudara masuk di dalamnya, segera bertobat hari ini. Jangan engkau didapati pada waktu Yesus datang malam hari ini seperti pencuri. Engkau tertinggal, engkau mengalami masa musibah. Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Syok saudara. Engkau akan mengalami banyak pukulan-pukulan di dunia ini. Nah saudara, kita sekarang akan masuk kepada pelajaran berikutnya, yaitu bagaimana mempelai bijaksana. Nah saudara, menjadi mempelai bijaksana ini saudara, transparan sebelumnya. Menjadi mempelai bijaksana ini adalah mempunyai bejana. Dia membawa cadangan minyak. Artinya dia mempunyai bejana. Nah saudara, kita selalu menyanyi, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungaimu, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Jadi saudara datang bawa bejana ke rumah Tuhan. Nah banyak orang Kristen ke gereja bawa bejananya kecil-kecil. Hidupku bagai sendok teh, bawa ke sungaimu, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Bawa sendok teh baru dengan firman 5 menit, haleluya. Menit ke-10, haleluya. Nggak ada bejana, nggak ada berkat. Ditingkatkan, hidupku bagai gelas, ku bawa ke sungaimu. Bawa gelas ke gereja. Oh haleluya, 20 menit pertama, haleluya. 1 jam, udah haleluya. Tapi tingkatkan lagi bejana lebih besar. Hidupku bagai ember, ku bawa ke sungaimu, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Bawa ember ke gereja saudara. Oh haleluya, selesai ibadah, puji Tuhan. Sampai sore saudara masih bisa bersorak-sorai, wajahnya masih cemerlang saudara. Tetapi ketika ditanya tadi khotbahnya apa? Apa ya? Lupa. Besok ditanya apa ya? Ember. Yang dia ingat cuma cuma ada khotbah. Khotbahnya apa? Enggak tahu. Tetapi bagaimana supaya Senin, Selasa, Rabu tetap semangat? Bawa bejana lebih besar. Hidupku bagai drum, ku bawa ke sungaimu. Wah, bawa drum saudara. Sampai hari Rabu masih haleluya. Hari Kamis sudah haleluya. Nah gimana saudara supaya sampai hari Sabtu masih diingat firman Tuhan, supaya masih tetap menyala-nyala? Bawa lebih besar lagi. Hidupku bagai truk tangki, ku bawa ke sungaimu. Bawa truk tangki ke gereja. Puji Tuhan, semangat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu ditanya, gimana khotbah hari Minggu? Oh puji Tuhan. Tentang apa? Pokoknya lucu deh. Ya tentang apa? Heboh. Ya tentang apa? Nggak tahu tuh, lupa. Saudara, sudah hilang. Tetapi kita harus dari minggu sampai Yesus datang kembali, kita harus menyala-nyala. Jadi bawa apa dong Pak? Hidupku bagai kapal tanker, ku bawa ke sungaimu. Bawa kapal tanker ke gereja. Lupa parkirnya di mana? Nggak tahu, yang penting bejana kita gede. Amin saudara. Bawa bejana yang besar ketika kita datang beribadah pada Tuhan. Nah bagaimana saudara supaya bejana itu besar? Yang pertama, kalau saudara mau beribadah, saudara banyak berdoa terlebih dahulu. Saudara siapkan hatimu dari hari Sabtu sehari sebelum ibadah. Minta pada Tuhan supaya Tuhan mampukan menyerap firman Tuhan, menyerap hadirat Tuhan. Saudara berdoa untuk hamba Tuhan yang akan berkhotbah. Karena hamba Tuhan ini bagaikan selang saudara. Ya, berkat dari Tuhan itu air yang murni. Kalau selangnya kotor, jemaat kebawa kotor. Tetapi kalau selangnya bersih, jemaat dapat yang bersih. Ini pendeta baru berantem di rumah. Tapi belum selesai berantemnya, dia segera berkhotbah. Dia berkhotbah pada remaja-remaja. Apa yang terjadi begitu ketemu remaja-remaja saudara? Yang datang banyak remaja putri, lagi enak khotbah, ingat dia berantem sama istrinya. Tiba-tiba dari mimbar, hei kamu wanita-wanita, istri-istri, tunduklah pada suamimu.
Itu gadis-gadis remaja pada bingung, kapan saya kawinnya? Nah saudara, urusan rumah kebawa di mimbar. Jadi doakan hamba Tuhan yang akan berkhotbah. Itu bejananya besar. Nah lalu saudara doakan juga sebelum ibadah, doakan suasana rohani. Banyak orang Kristen jam 7 ibadah, jam 7 kurang 5 baru berangkat ke gereja. Wah, hiruk pikuk. Mami mana baju saya, papi mana uang kolekte, pembantu mana sepatu, wah anjing hiruk pikuk saudara. Sampai di gereja ngos-ngosan kayak si Blacky, nggak dapat apa-apa saudara. Tapi saudara kita siapkan. Dan yang paling penting saudara, otak kita juga cuma segede bakpao, nggak bisa mengingat semua firman Tuhan. Datang ke gereja, bawa catatan. Dicatat semua firman yang sudah saudara peroleh. Lalu saudara baca lagi di rumah, direnungkan siang dan malam firman itu sampai ngerti. Begitu ngerti, praktekkan firman itu dan firman akan menjadi kenyataan. Amin saudara. Nah saudara, itulah bagaimana caranya untuk kita menjadi gadis bijaksana. Nah saudara, kita akan tutup di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Kita akan melihat transparan Wahyu 2 dan Wahyu 3. Kalau saudara melihat Wahyu 2 dan Wahyu 3, ada 7 model Kristen. Ini bagian terakhir saudara. Di mana saudara akan melihat ada jemaat tipe Sardis, ada jemaat tipe Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah saudara, saya akan mengajak langsung melihat pada transparan berikut ini. Saudara, ini sedikit garis besar daripada pelajaran tentang gereja Tuhan. Dan nanti akan diperdalam di modul C khusus tentang pemulihan gereja. Yang pertama, jemaat Efesus adalah jemaat yang kehilangan kasih mula-mula. Orang kehilangan kasih mula-mula, ini orang Kristen yang bodoh. Dia akan diangkat kaki dianya, pengurapannya hilang. Lalu jemaat Smyrna, ini menderita karena Kristus. Dia rela memikul salib. Ini orang Kristen yang bijaksana. Yesus datang, dia ikut bersama Tuhan. Jemaat Pergamus, Pergamus ini kompromi dengan dosa, selalu membuka celah dengan dosa. Ini orang Kristen bodoh. Ini adalah jemaat yang bodoh, mempelai yang bodoh. Lalu jemaat Tiatira, ini adalah jemaat yang berjinah secara rohani, suka ke dukun, okultisme, adat istiadat. Minggu ke gereja, malam Jumat ke dukun, ke tempat berhala. Ini tidak akan diangkat. Bahkan dikatakan di Wahyu 2 ayat 20 dan seterusnya, dia akan masuk masa kesusahan besar, masuk masa antikris. Kemudian berikutnya adalah jemaat Sardis. Orang jemaat Sardis adalah orang Kristen yang tidak bertumbuh. Kristen KTP, ke gereja hanya pas hari Minggu, hari Natal, Kristen napas, Natal Paskah. Yesus datang, tertinggal dia. Ini jemaat Philadelphia, inilah jemaat yang taat akan firman dan tekun menantikan Tuhan. Inilah jemaat yang bijaksana, gadis bijaksana. Dan terakhir jemaat Laodikia, ini adalah jemaat yang suam-suam kuku. Tuhan akan memuntahkan dia. Dia akan dipisahkan dari Tuhan. Ini adalah orang Kristen yang bodoh. Nah saudara, itulah pelajaran kita kabar mempelai. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita Kristus yang cemerlang. Mari kita siapkan hati kita supaya kita pada waktu Yesus datang, kita didapati suci tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi mempelai Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku mengenalmu. Mari kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kita lebih dalam rindukan Tuhan. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Segenap jiwaku menanti di hadapanmu, di hadiratmu. Oh, satu hal yang kurindukan, katakan dengan sungguh hati. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Biarlah musik menyampaikan pujian ini. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang di dalam jauh dari Tuhan.
engkau sedang jauh daripada kasih karunia, mari kita datang kembali pada Kristus. Mungkin ada di antara saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Syarat untuk diangkat bertemu Tuhan di angkasa, menjadi mempelai wanita Kristus, dia harus sudah lahir baru. Dia harus sudah menjadi pengikut Kristus. Dan berikutnya, engkau sudah mengikut Kristus, mari lebih dalam bersama Tuhan. Mungkin hari ini kalau Tuhan datang, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, karena engkau jahat di mata Tuhan. Mengapa engkau jahat? Karena engkau tidak pernah melakukan firman Tuhan. Mari datang pada Kristus dan katakan, Tuhan, aku mau melakukan perintah-Mu. Aku menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan mungkin hari-hari ini pun engkau dikatakan jahat oleh Tuhan, karena engkau tidak peduli dengan berita akhir zaman. Engkau tidak peduli bahwa Yesus mau datang kembali. Engkau anggap itu hanya kabar burung, hanya isapan jempol, hanya kabar-kabar yang kosong. Mari kembali pada Tuhan, bertobat, karena Yesus benar-benar mau datang kembali. Dan mungkin kalau ada waktu Yesus datang kembali, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, karena hari ini engkau sedang ada kepahitan, engkau sedang ada luka batin, engkau sedang ada dendam dengan saudaramu. Selesaikan hari ini juga, selesaikan saat ini juga. Jangan Tuhan mendapati engkau sedang ada kepahitan pada waktu dia datang. Dan mungkin engkau sedang diikat oleh berbagai-bagai nafsu, dengan nafsu keuangan keduniawian, nafsu kedagingan, semua percabulan, perjinahan, obat-obat bius. Mari kita patahkan semua di dalam nama Yesus dan serahkan hidupmu pada Tuhan. Mungkin hari ini kau sedang malas, kau sedang mengalami satu kelelahan rohani, sedang mengalami kelesuan, tidak ada gairah. Orang malas, jahat di mata Tuhan. Yesus datang, engkau tertinggal. Oleh sebab itu mari datang pada Tuhan, berikan semangat yang baru bagi Tuhan. Dan mari kita menjadi mempelai yang bijaksana. Biarlah buka bejana-bejanamu, berikan bejana yang besar di hadapan Tuhan. Yang adalah Tuhan mengisi dengan minyak baru, mengisi dengan air kehidupan, mengisi dengan urapan-urapan yang segar. Oh Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk umatmu Tuhan. Biarlah kami semua lebih dalam lagi bersamamu Tuhan. Mari saudara mulai berkata-kata, di tempatmu berada, semua berdoa, bersuara, mengakui segala dosa-dosamu. Saya beri kesempatan untuk saudara berdoa, semua berkata-kata pada Tuhan, akui dosamu, dan kami menyanyikan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saudara berdoa, semua berkata-kata, oh haleluya, akui dosamu, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Mari Bapa Surgawi, Kau menilik setiap jemaat yang hadir menyaksikan siaran ini Tuhan. Ada di antara kami yang masih bermain-main dengan dosa. Tuhan jamah dalam nama Yesus Tuhan. Lepaskan daripada yang jahat. Jadikan kami mempelai yang cemerlang. Kau mendengar pengakuan dosa yang beberapa orang mengaku dosa. Katakan lebih dalam lagi. Saudara terus berdoa bersama-sama, bersuara, akui dosamu. Bapak, kami mengaku dosa kami Tuhan. Kami mengaku kami orang yang hidup sia-sia. Terlalu banyak kompromi dengan dosa, membuka celah. Oh Bapa Surgawi, ampuni segala dosa kami. Sucikan oleh kuasa darah-Mu. Kuasai kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari undanglah Yesus masuk dalam hidupmu. Catatlah nama umatmu dalam kitab kehidupanmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan mari saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Bapak Surgawi, Engkau melihat setiap umatmu yang sudah meminta ampun, yang sudah sungguh-sungguh mau bertobat, meninggalkan hidup yang sia-sia. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan, kenalilah mereka satu persatu Tuhan. Sekiranya ada yang masih malas melakukan perintah Tuhan, Tuhan angkat, berikan semangat baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan gairah yang menyala-nyala Tuhan. Urapi Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Bejana-bejana yang besar ini Tuhan, isi berlimpah-limpah Tuhan. Buat pelita menyala-nyala, semangat menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Bapak, kami berdoa, mungkin ada antara umat-Mu yang selama ini tidak peduli dengan kehadiran kedatangan-Mu kedua kali. Mulai hari ini Tuhan ada kegairahan, ada satu kerinduan lebih berjaga-jaga, lebih mawas diri lagi. Dan seketika kami masuk penampian, kami didapati menjadi orang yang cemerlang dan suci dan semakin suci di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga setiap umat-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit hati, luka batin, saling pukul memukul sama orang Kristen. Di dalam nama Yesus segala luka-luka hati, segala kecewa, segala luka batin, segala dendam, kebencian, kami cabut di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, putuskan dalam nama Yesus, keluar dari umat Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Bapak, kami juga mau patahkan segala nafsu-nafsu kedagingan, nafsu-nafsu dunia, semua nafsu-nafsu percabulan dan semua obat-obat bius dan semua perkara-perkara yang menajiskan tubuh. Kami putuskan, kami tolak semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Dan saat ini Tuhan, pulihkan kami Tuhan, perbaharui kami Tuhan. Dan kami serahkan hidup, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk kami boleh menjadi mempelai Kristus yang cemerlang. Kapanpun Engkau datang menjemput kami umat-Mu, kami berada bersama-Mu, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan.
kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Dan semua jemaat Tuhan yang percaya dan yakin pada waktu Yesus datang, Engkau diangkat bertemu Tuhan yang kasa. Di dalam nama Yesus bersama katakan amin. Saudara, kita bersyukur atas setiap pelajaran yang sudah kita terima. Dan saya Pendeta Dhani Supangat bersama tim Pak Dhani Tumewa dan Bapak Raldi England mengucapkan Shalom Alaikum. Sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.